到你 every day， 我会对你更加倍。其实温柔防备，都是想给你机会。爱上你的自然美，改掉我的重口味。不和别人玩暧昧，只与你真心相对。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。你是我的 darling， 我的 shining， 我的 funny boy。你有一点无理，一点绝情，一点小任性。你明明有理，让我一败涂地。规则并不是我的本意。My heart， My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。My heart， My heart， 要爱就爱到底。My heart， My heart， 要分就分彻底。Direktur Cho, kami sekarang perlu iklan inti berdurasi 30 detik untuk disiarkan di TV dan beberapa media. Selain itu, pameran musim panas kami juga akan segera tiba. Kita perlu video berdurasi 10 menit untuk disiarkan selama pameran. Untuk masalah ini, Anda tenang saja. Kami punya orang khusus yang bertanggung jawab. Baiklah. Iya, kami sudah menyiapkan dengan baik bahan-bahan yang diperlukan. Dalam 30 detik itu, kita akan buat iklan video versi inti dan konsentrasi untuk video 10 menit itu. Kita akan buatkan seperti sebuah jalan cerita film pendek. Papan, tolong beri perkenalan sedikit. Baik, kami sudah buat sedikit potongan-potongan filmnya. Walaupun sekarang masih sangat kasar, tapi kira-kira maksudnya seperti itu. Aku harap semua bisa memberi saran agar aku bisa perbaiki. Oh, iya, baik. Silakan, mana? dilihat. Direktur Ini Cho, lihat, Pak. silakan. Lopan juga tidak mengingatkanku dulu. Ini bukan kenyataan kan? Halusinasi. Pasti halusinasi. Halusinasi. Maaf mengganggu. Kita sekarang benar-benar rapat atau aku yang sedang halusinasi? Kau masih mabuk berat ya? Kita ini sedang rapat. Hanya kau saja yang berhalusinasi. Hah. Mari kita lanjutkan. Ada masalah apa? Pembunuhan. Nona Ma? Ada masalah? Iya, ada masalah. Masalah apa? Aku rasa Berdiri yang tegak dan bicara padaku. Ayo. aku mau tanya. Apa kemarin malam kita berdua ada sesuatu? Kalau ada bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Kalau ada, aku harus bagaimana dan akan bagaimana. Kalau tidak ada, hatiku sangat tenang. Apa yang dimaksud harus bagaimana dan akan bagaimana? Bukan aku yang mau bagaimana. Sekarang kau yang mau bagaimana. Aku harus bagaimana. Aku bagaimanapun juga tidak mau bagaimana. Aku peringatkan ya, jangan pernah bahas hal ini lagi padaku. Nona Ma, Jangan ikuti aku. jadi aku harus bagaimana ya? Sedang apa kau? Kenapa bergumam sendiri? Sebentar lagi rapat. Aku tahu. Ceca. Aku mau bahas sesuatu. Sebentar lagi rapat. Aku tahu, tapi sekarang hatiku sangat tidak tenang. Memang kenapa? Bukannya kenapa. Bukan. Aku tidak mau membuatmu bagaimana. Hah? Kau dan Mali? Kecilkan suaramu itu. Kau mau semua orang tahu tentang hal ini? Wah, wanita ini. Dia tidak peduli siang atau malam tetap menyiksamu ya? Aku tidak takut dia menyiksaku. Tapi dia yang tidak mau bahas masalah ini. Membuatku sangat tidak tenang. Tidak mau bahas masalah ini lagi? Iya.
Jangan-jangan ada masalah lebih besar lagi di balik semua ini. Kau jangan menakutiku. Nyaliku memang kecil. Tapi bisa juga. Dia itu kan pernah tinggal di luar negeri. Mungkin masalah ini tidak besar baginya. Kau tahu apa yang aku takuti? Sekarang aku takut. Dia menggunakan ini untuk mengancamku dan memaksaku menikah dengannya seperti Chang Chuer dulu. Bukannya memang begitu harapanmu? Berharap? Siapa yang berharap? Aku selalu merasa kau punya perasaan pada Mali. Kau suka padanya. Aku beritahu ya, kita berdua itu musuh seumur hidup. Sudahlah. Aku meminta pendapatmu. Tapi semua yang kau katakan sangat buruk. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Aku sendiri juga punya masalah. Kau punya masalah apa? Kemarin malam saat pulang ke rumah, aku melihat Tang Che yang lewat taman bunga di bawah apartemen. Saat berjalan, aku menemukan anting Chuer di dekat sana. Tapi saat aku pulang dan tanya pada Chuer, dia tidak mengaku kalau dia keluar rumah. Apa maksud Tang Che itu? Cari mati? Atau apa? Ini semua pasti bukan dari satu sisi saja. Jia, kau boleh coba cara yang kubilang itu. Tapi aku tidak tanggung jawab hasil akhirnya. Dan kalau ada apa-apa, kau jangan menyalahkanku. Tidak akan menyalahkanmu. Kenapa kau malah minum bir? Bukankah katanya ini tidak sehat untuk tubuhmu, ha? Cepat tiada biar cepat reinkarnasi. Ayah dan ibu sudah pulang ya? Kenapa raut wajahmu seram sekali? Aku mau mengatakan satu hal padamu, tapi kau jangan panik ya. Katakan. Ada masalah besar di iklanku. Kalian sampai rugi besar. Dan karena hal itu, maka aku harus menggantikan uang mereka. Ganti berapa? 1 miliar. 1 miliar? Chovan tidak peduli padamu? Chovan bilang ini murni kesalahanku sendiri, makanya aku harus menggantikannya. 1 miliar? Cari dari mana uang sebanyak itu? Sudahlah, kau jangan panik. Aku hanya bilang padamu. Urusan uangnya nanti aku yang pikirkan. Sudah kuduga gaya dan sikapmu yang semena-mena seperti kemarin pasti akan ada masalah. Jadi sekarang bagaimana? Aku pinjam dulu. Pinjam pada siapa? Memangnya bisa pinjam 1 miliar? Aku bantu pikirkan solusinya. Kau? Ya mau bagaimana? Kau mau kembalikan sendirian? Kalau aku tidak bantu, siapa yang bantu? Kita berdua suami istri. Mana bisa langsung meninggalkanmu saat susah seperti ini? Tapi kau harus janji dulu. Jangan sampai ayah ibuku tahu hal ini. Tenang saja, aku mengerti. Kau sekarang Direktur O, artis besar di dunia iklan. Bagaimana mungkin aku merusak reputasimu seperti itu, iya kan? Istriku. Kau jangan makan ini lagi ya. Makanan seperti ini tidak baik untukmu. Hah? Sudah jangan minum lagi. Kau harus berumur panjang karena aku tidak mau jadi duda. Jangan minum lagi. Sudahlah. Kenapa tidak mau kuantar? Hah? Mobilku sudah ada di sana. Di sini kan sudah ada supir. Mali. Ada apa? Apa kau akan kesini lagi? Tidak. Semua iklan sudah selesai. Tidak ada urusan apa-apa lagi. Jalan-jalan ke Beijing, mau kan? Memangnya ada yang menarik di Beijing? Tempat menarik di Beijing tentunya sangat banyak. Kau tidak ada orang yang kau benci kan di sini? Tidak ada.
Hanya saja kerjaanku sangat sibuk, tidak ada waktu untuk kesini. Pasti alasan saja. Walaupun sibuk, kau tetap harus punya waktu istirahat juga ya. Iya, begini. Kau jaga dirimu. Kurangi makan sate. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Baik. Kalau begitu, nanti kita teleponan ya. Oke. Masih ada hal lain? Aku hanya ingin... Apa kau ingin bilang kau akan merindukanku? Kau bercanda ya? Aku, Cheng Tapai Hua, seumur hidup ini adalah pria yang terbiasa sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah merindukan seseorang? Cheng Tapai Hua. Hah? Kau itu menyebalkan. Dirimu pergi perlahan, sama seperti dirimu yang datang dengan perlahan. Popo, ini aku. Sepertinya banyak sekali orang yang masih hutang pada toko kita ya. Bisa kau bantu aku untuk minta uangnya pada mereka? Aku tahu, memang seharusnya akhir tahun. Tapi sekarang aku sedang butuh. Kau jangan tanya dulu. Tolong segera bantu aku tanya mereka ya. Aku ingat sepertinya masih sangat banyak. Bantu aku hitung semua hutang itu, ya? Oke. Halo, Direktur Lee. Aku Chiang Chuer. Begini, kondisi keuanganmu sedang baik tidak? Oh, kau tidak di Beijing ya? Tidak apa-apa, aku hanya ingin memperluas bisnisku. Oh, iya, tidak masalah, tidak apa-apa. Tunggu sampai kau kembali saja. Baiklah, terima kasih ya. Dia pergi dengan perlahan, sama seperti dirinya. Yang datang dengan perlahan. Seperti kibasan selendang yang mengucapkan selamat tinggal pada sang awan. Siapa yang pergi? Hei, sakit. Apa yang terjadi, ha? Cece, masalahnya sampai sekarang, aku masih tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Cece, bagaimana? Oh, aku mengerti. Nona Ma sudah pergi, dia membawa hatimu pergi bersamanya. Menyebalkan. Kok ada urusan apa ke sini? Kalau ada katakanlah, kalau tidak pergilah. Jangan ganggu aku di sini. Kau memang orang yang keras seperti batu. Masih saja tidak mau mengakui perasaanmu pada Nona Ma itu. Hei, kau sendiri juga keras? Hah? Kau dulu pernah mengaku pernah cinta pada Chuer. Sekarang malah sengaja mengujinya. Paiwa, aku rasa kali ini aku yang salah. Chuer sangat baik padaku. Aku tidak seharusnya membohonginya. Sekarang dia mencarikan pinjaman uang kemana-mana. Apa maksudmu? Aku mau jujur padanya dan minta maaf telah membohonginya. Kau mau jadi orang cacat ya? Hah? Hei, apa kau lupa istrimu itu lulusan militer? Kau harus pikirkan semua ini sebaik-baiknya. Aku tidak mau mengurusmu seumur hidup. Jadi bagaimana menurutmu? Tenanglah. Tahan semua emosimu itu. Bertahanlah. 2 hari lagi, aku akan mengirim uang ke rekeningmu. Kau bilang saja padanya. Kebetulan sekali semua uangnya sudah cukup. Semua masalah ini akan lewat. Ingat ya, setelah semua ini beres, segera kembalikan uang itu padaku. Benar juga. Itu memang cara yang bagus. Setelah itu, untuk honeymoon ataupun resepsi nanti, semua itu urusan kalian sendiri ya. Honeymoon dan resepsi kan butuh uang juga. Ya tentu saja. Kalau begitu uangnya akan kukembalikan agak telat ya. Lucu sekali. Tidak bisa. Sungguh, aku beritahu ya. Setelah semuanya selesai, segera kembalikan uangnya padaku. Mengerti? Iya, aku mengerti. Baiklah, kau lanjutkan saja puisimu itu. Dia juga telah pergi. Dia pergi dengan perlahan. Sama seperti dirinya.
yang datang dengan perlahan. Sama seperti dirinya. Ya, yang datang dengan perlahan. Seperti kibasan selendang yang mengucapkan selamat tinggal pada sang awan. Ku sangat sedih mengangkat telepon, tapi tidak tahu telepon siapa. Sudah pulang? Iya. Istriku, untuk urusan uang itu kau tidak usah pedulikan lagi ya. Sudah selesai. Kau dapat uang dari mana? Aku pinjam pada Taipa Hua. Kalau seperti ini namanya gali lubang tutup lubang. Sudah beres, kau tenang saja. Hutang dengan adik kandung juga tetap saja hutang. Jangan sembarangan. Aku sudah ada jalan keluar. Memang apa rencanamu? Kau tidak usah peduli lagi. Cepat cuci tangan, biar aku buatkan makanan. Nona? Nona? Nona, ini rotinya. Oh, berapa? 32. Terima kasih. Sama-sama. Popo? Tian. Kita sudah lama ya tidak bertemu. Iya. Bagaimana bisnis perusahaanmu sekarang? Ya ampun, mana ada bisnis. Bagaimana dengan kalian? Aku sebentar lagi menganggur. Kenapa? Cuar mau menjual toko pakaian dalamnya. Bisnisnya kan lancar, kenapa dijual? Sepertinya suaminya terlilit hutang. Dia mau menjual toko secepatnya. Oh, Soji sedang kesulitan. Hah? Karma memang berbuah. Yo, Tian, kenapa kau belum berubah juga? Kalau kau begitu terus, aku tidak mau bicara lagi. Sudah. Mau jual berapa? Tidak dijual di bawah 1 miliar. Semua produk di toko akan ditinggal di sana. 1 miliar? Boleh juga. Kau tertarik? Mungkin nanti kau tidak akan menganggur. Direktur Yao, toko Jiang Chuer walau letaknya bukan di lokasi bagus, tapi pelanggannya sangat banyak. Tiap bulan keuntungannya sangat besar. Kalau dia menjual toko sekaligus semua barangnya, harga 1 miliar itu cukup murah. Uang di rekening kita masih ada berapa? Rekening kita kosong. Uangnya kemana?
Uang dari Direktur Hu sudah ditransfer keluar. Kenapa begitu? Aku juga tidak tahu, tapi tiap kali ada uang yang ditransfer ke kita, sebanyak 90% lebih uangnya selalu ditransfer keluar lagi. Hanya sedikit yang disisakan untuk kita dan hanya cukup untuk membayar tagihan. Apa maksud si Lauhu? Ya sudah sana. Kerjakan pekerjaanmu. Baiklah. Toko Jiang Chuer ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kalau aku bisa mendapatkannya, walaupun perusahaan ini bangkrut, setidaknya aku masih punya toko dan bisa mendapatkan pemasukan tetap. Tetapi entah kemana Lauhu ini. Oh iya. Halo? Kak Fan? Kenapa tiba-tiba ingin mengajakku makan? Aku selalu ingin, hanya takut kau menolaknya. Bisnis adalah bisnis. Untuk urusan pribadi kita juga tidak saling membenci, kan? Kak Van, aku ingat saat kita putus dulu, kau sudah berjanji padaku. Masalah apa? Kau bilang, kalau aku ada kesulitan apapun, aku selalu bisa mencarimu. Oh iya benar. Katakan. Ada apa? Memangnya kau ada masalah ya? Belakangan ini kondisi keuanganku sedang bermasalah. Aku ingin meminta bantuanmu. Bukannya kau punya ATM berjalan? Dia sedang keluar negeri. Akan kukembalikan kalau dia kembali nanti. Ya sudah. Berapa? 1 miliar. Sebanyak itu? Apa kau bisa beritahu aku untuk apa uang itu? Aku rasa kau juga sudah tahu. Oh Chie sedang terlilit hutang besar di luar. Dan Chuer ingin membantunya dengan cara menjual tokonya. Dan aku mau membeli tokonya. Itu yang akan kulakukan. Tunggu sebentar. Oh Chie terlilit hutang besar. Apa kau tidak tahu itu? Sejak kapan masalah itu? Aku pikir kau sudah tahu. Kami ini sudah berteman sangat lama. Apa mungkin dia tidak bilang kalau dia punya hutang? Lagi pula ada aku dan Cheng Tapai Hua. Untuk apa membiarkannya istrinya menjual toko? Kau ini sedang bercanda ya? Apa mungkin kau sedang membodohi aku? Jangan-jangan Chuer sengaja mempermainkanku. Jangan gegabah dulu. Begini saja. Aku akan cari tahu semua itu. Ya ampun. Sungguh. Nanti aku telepon lagi ya. Ada apa? Kau ini kelihatan sedang tidak terlilit hutang. Hutang? Hah? Aku hutang pada siapa? Istrimu itu kenapa bilang mau menjual toko untuk membayar hutangmu? Hah? Apa kau tidak tahu? Yo Tian-Tian mencariku untuk meminjam uang padaku. Katanya mau beli toko istrimu. Sebenarnya apa yang terjadi? Hah? Aku hanya mencari cara untuk menguji Jiang Chuer saja. Menguji? Menguji apanya? Menguji dengan cara seperti ini? Siapa yang sudah memberi ide ini? Aku. Kau? Aku punya teman, tapi Hua. Kau mendengarkan idenya dia? Dia sendiri saja tidak mengerti semuanya. Begini. Sekarang lebih baik cepat pulang. Dan jelaskan pada istrimu. Ayo cepat, kalau tidak semuanya berantakan. Ayo cepat. Iya, oke. Fancy, kalau ada apa-apa telepon aku ya. Kenapa orang-orang ini semakin tidak jelas saja? Memakai perasaan jadi mainan. 800.000 tentu tidak bisa. Kami jual sekaligus dengan barangnya. Kau mau membeli toko kami dan membuat bisnis yang lain. Itu mungkin tidak bisa karena harganya 1 miliar, tidak bisa kurang sedikit pun. Kami masih punya banyak barang, semua barang di dalam sini produk baru dan akan kami jual semuanya. Ya kalau begitu baiklah, ya baiklah ya, terima kasih. Chuer, jangan panik dulu. Aku sudah menghubungi teman kita, masih menunggu balasan dari mereka. Chuer, Popo, kalian berdua sengaja mempermainkanku ya? Siapa yang mempermainkanmu? Katanya terlilit hutang dan mau menjual toko. Kau pasti sengaja mempermainkanku karena bisnisku sedang terpuruk. Kau bilang apa padanya? Aku bertemu dengan dia di toko roti dan hanya bicara sedikit saja. Suamiku sedang terkena musibah. Kau masih berpura-pura. Aku sudah bertemu dengan Chovan. Dia bahkan tidak tahu masalah ini.
Chovan tidak tahu masalah ini. Kenapa kau bisa tanya Chovan? Bukankah kau yang bilang padaku, Chuer sedang kekurangan uang dan mau menjual tokonya? Aku sempat berpikir untuk meminta sedikit uang dan membeli toko ini, tapi Lauhu sedang tidak ada, dan aku hanya bisa mencari Chovan. Hasilnya, saat aku tanya padanya, dia sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Kalian sepasang suami istri mempermainkanku. Tidak mungkin. Bukankah kau bilang suamimu menggagalkan satu proyek dan minta klien ganti rugi, dan katanya Chovan tidak mau peduli? Kenapa Chovan malah tidak tahu masalah ini? Apa kau sedang dipermainkan suamimu? Oh Sochie itu sebenarnya bermaksud apa? Chuer! Chuer! Aku pikir mereka berdua pasangan suami istri harmonis. Sudahlah, kurangi bicaramu. Halo, perusahaan iklan Hua Lesengsi. Halo, ini Mai Xiaohe ya? Iya benar. Aku Direktur aku Chiang Chuer. Oh, halo, apa kabar? Halo. Ada satu hal yang mau aku tanya padamu. Aku dengar dari temanku, Direktur O ada proyek yang gagal dan harus ganti rugi ya. Perlu ganti rugi berapa? Tidak ada. Yang aku tahu semua proyeknya lolos dengan lancar. Halo? Halo? Ada apa ya? Istriku, aku berikan bunga untukmu. Ayo ambil. Ambillah. Dasar pembohong! Kenapa kau berbohong padaku, ha? Kenapa kau menipuku? Kita berdua ini suami istri. Kau mempermainkanku ya? Demi dirimu dan masalahmu, aku hampir menjual tokoku. Kenapa kau membohongiku? Aku hanya mengujimu. Siapa suruh menaruh Tangci di kantorku dan bertemu dengannya setiap hari seperti itu? Hanya karena aku bertemu dengan Tangce, kau menggunakan cara busuk seperti ini padaku. Kalau begitu aku tanya padamu, apa hubunganmu dengan Chua Chun? Setiap hari kau selalu pergi menemuinya. Coba kau jelaskan. Siapa yang setiap hari menemuinya? Lihat sendiri ya. Ini, lihat sendiri. Yang Chuer, kau menyuruh orang memata-mataiku? Kalau tidak mau orang lain tahu, jangan dilakukan. Kalau tidak dilakukan, siapa yang bisa memata-mataimu? Sepertinya dugaanku memang benar. Kau dan Tangce bekerja sama untuk menyingkirkanku supaya bisa mendapatkan rumah ini, iya kan? Aku beritahu ya, tidak akan bisa. Aku dan Tangce mau rumahmu? Hah? Benar. Kau sengaja menaruh Tangce di perusahaanku untuk tujuan ini. Kau menyuruhnya untuk memata-matai aku. Kau mencari alasan yang tepat untuk menendangku keluar dari sini, iya kan? Oh, Saujia, pikiranmu terlalu kotor rupanya. Aku yang kotor? Aku melihat kalian berdua berkencan di taman bunga di bawah. Antingmu itu aku temukan di mana, ha? Aku temukan di bawah sana. Dan saat aku tanya, kau tidak mengakuinya. Kenapa kau tidak tahu malu seperti ini? Tidak tahu malu? Aku hanya mau mengujimu. Sejak awal kau sudah membohongiku. Kau bohong dan bilang kalau kau hamil. Sampai aku menikahimu. Setelah menikah, kau bilang kau tidak hamil. Yang aku katakan benar, kan? Aku yang bohong, ha? Aku yang bohong. Aku sengaja membohongimu dan mau menikah denganmu. Kau membalikkan semuanya dasar kau tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Foto itu bisa membuktikan apa, ha? Aku hanya duduk di kamarnya. Tapi kau dan Tangce sungguhan berkencan. Aku melihatnya sendiri. Kau lihat apa, ha? Ayo Jangan katakan. menunjukku. Aku mau menunjukmu. Jangan menunjukku. Memangnya kenapa kalau aku tunjuk? Rasakan ini. Tanganku patah. Masih sakit tidak?
Kalau sakit ke rumah sakit. Kita pisah saja. Kau sudah pulang. Anak itu kenapa ya? Hah? Ada apa denganmu? Hah? Kenapa? Lenganmu kenapa? Aku mau pisah dengan Cuer. Apa kau bilang? Tapi kenapa begitu? Ibu. Cuer, ada apa denganmu? Kenapa kau menangis? Aku berpisah dengan Aung San Suu Kyi. Apa kau bilang? Kenapa? Jangan tanya lagi. Pisah ya pisah saja. Aku hanya memberitahu ibu saja. Suamiku sini. Ada apa? Cuer barusan telepon. Dia bilang dia mau berpisah dengan suaminya. Apa? Sebenarnya ada masalah apa? Ayo kau bilang apa yang terjadi pada ayah. Mau bilang apa lagi? Ini kan yang kalian mau? Memang ini yang kalian harapkan? Ayah. Ayah apa? Sudah, akui saja. Anak ini? Sudah. Kau tenang saja. Kau jangan bicara. Sudah ya, jangan marah. Katakan dengan jujur. Kau seperti ini karena ada orang lain di luar sana. Anggap saja iya. Apa maksudmu begitu, ha? Hah? Jangan bercanda begitu pada ibu. Benarkah karena itu? Ibu beritahu padamu, Xiao Jia. Ibu beritahu padamu. Kalau sampai begitu lagi, jangan salahkan ibu kalau menamparmu. Xiao Jia, pernikahan adalah hal besar. Hah? Bukannya main-main. Beritahu pada kami sekarang. Pokoknya tidak bisa bersama lagi. Jadi bagaimana ini? Kita pesan tiket segera ke Beijing. Baiklah. Tidak. Aku mau telepon dan tanya dulu pada keluarganya. Aku mau telepon. Mereka selalu saja membuat orang tua khawatir. Apa maksudmu tidak bisa bersama lagi? Halo. Oh, Ibu Besan. Halo, ini Choufan. Saya sedang tidak ada di kantor. Kalau ada urusan silakan tinggalkan pesan atau telepon ke HP saya. Kak Van, aku tidak ada urusan. Hanya saja, aku tidak mau toko itu lagi. Ya, kau tidak usah mengirimkan uangnya padaku. Kok ada di sini ya? Hah? Tadi aku mengantar ini laporan bulanan. Direktur Van, apa kita bisa bicara? Ada apa? Kenapa harus berdua saja? Kau masih berhubungan dengan Yo Tian Tian ya? Hah? Kalau sudah putus tidak harus jadi bermusuhan kan? Dia merebut bisnis perusahaan kita. Kau mau bilang apa tadi? Dulu kau bilang Ni Wenjing keji karena membocorkan rahasia perusahaan. Sekarang kau dan Yo Tian Tian punya hubungan begini. Aku tidak membahas urusan kerjaan dengannya. Hah, kalau begitu aku lebih tidak paham lagi. Bukannya aku sudah pernah bilang kejadian pacar pertamaku itu? Iya, pernah. Semuanya kan sudah jelas. Iya, benar. Aku mengakui bahwa dulu aku memang berharap bisa punya perasaan cinta pada Yo Tian Tian. Tapi ternyata perasaan itu tidak nyata. Makanya aku juga tidak bisa memaksanya untuk tulus mencintaiku. Tapi pada akhirnya, aku sadar Yo Tian Tian semakin mirip dengan mantan pacarku. Wanita seperti ini sangat kasihan sekali. Setiap hari mencari ketenaran dan juga keuntungan. Tapi kenyataannya ambisi itu bisa setinggi langit.
Lihatlah Yo Tian Tian. Dia memang tidak terlalu penuh kegunaan. Tidak terlalu materialistis. Aku bisa saja menerima dan menikahinya. Tapi dia sama sekali tidak mengerti. Apa itu menghargai? Lihat dia sekarang dengan Hui Piao. Tidak mungkin ada masa depannya. Aku hanya takut kalau dia terkena masalah sekali lagi. Dia akan mengikuti jejak mantan pacarku itu. Terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Maka dari itu, aku selalu berusaha untuk membantunya. Itu saja. Hanya karena ini saja? Hah? Tidak ada yang lainnya? Hah? Memangnya kau merasa ada alasan apa lagi? Aku cuma takut kau dibohongi sekali lagi. Memangnya aku sebodoh itu di matamu ya? Bukan begitu. Aku merasa semua pria itu bodoh. Terutama kalau sudah bertemu dengan Tuan Putri seperti dia. Dia itu bukan Tuan Putri. Mungkin dia lebih cocok disebut Dewi palsu. Memangnya bisa yang memalsukan Dewi? Besok aku juga mau jadi begitu. Kau tidak usah. Kau tidak akan bisa. Kau begini saja sudah bagus. Sungguh. Serius. Sebenarnya kau ini sangat cantik. Ah, sudahlah. Ayo kerja lagi. Kalau begitu mulai besok aku tidak akan diet. Direktur Fan. Itu dia. Besan. Bagaimana? Silakan, silakan. Sekarang katakan, kami sengaja tidak masuk kerja. Ayah Ibu Cuer juga sudah terbang ke sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mau berpisah? Kami tidak bisa bersama lagi. Alasan? Kami mau dengar alasannya. Tanya dia. Kalian sudah diskusi belum? Kenapa masih bicara bersamaan seperti itu? Cuer, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan pada ibu. Dia sudah bohong padaku. Katanya dia punya hutang 1 miliar. Aku hampir saja menjual tokoku. Kau sendiri bagaimana? Diam-diam menaruh tangce di perusahaanku untuk mengikutiku dan memat-mataiku setiap hari. Lalu kau kenapa tidak bahas tentang Cuocun? Apa kau bisa jelaskan masalah tangce? Kulitmu sudah gatal ya? Oke, sini. Lakukan di depan orang tuamu. Patahkan tulang lenganku. Ayo, cepat. Kau kira aku tidak berani apa? Kau yang telah melukai lengannya. Dia mempermainkanku. Kau... Sudah Besan, sudah jangan marah lagi. Kenapa jangan begitu marah, dengan tangan jangan seperti marah. itu? Sudah cukup. Tenang dulu, tenang. Aku rasa biasakan pasangan suami istri sering bertengkar. Sudahlah, jangan dibahas Aku lagi. tidak mengeluarkan semua tenagaku, hanya ringan saja. Kau ini masih berani bicara. Katakan, ada apa dengan Cuocun itu? Tidak ada hubungannya dengan dia. Kau bilang seperti itu? Apa perlu aku tunjukkan foto-foto itu di depan ayah dan ibu? Foto itu bisa buktikan apa? Foto apa? Saat ibumu sakit, kau kemana? Oh ya benar, saat ibu sakit kau kemana? Cuocun sedang ulang tahun, aku merayakan dengannya. Dan aku tidak dengar kalau HP-ku berbunyi. Lagi pula aku hanya merayakan ulang tahun dengannya. Apa salahnya? Anak meraja. Ibumu sakit sampai mau operasi. Sampai-sampai istrimu yang bawa ibumu ke rumah sakit. Anak udah tahu diri. Jangan ngomong seperti itu. Cuer. Xiaojie memang salah. Aku sebagai ibunya juga tidak bisa menghapus kesalahannya. Tapi ibu pastikan, dia dan Cuocun tidak ada hubungan apa-apa. Percayalah pada ibu. Paling parah juga, hanya ada sedikit pikiran saja. Apa kau bisa memaafkan dia demi ibu, Cuer? Ibu Besan, sudahlah jangan bicara lagi. Cuer sejak kecil memang temperamental. Iya benar. Ini semua kesalahanku karena membesarkannya seperti anak lelaki. Masalah hari ini,
Memang Soce yang salah. Tapi kau juga tidak seharusnya memasukkan siapa Tang Jie itu ke dalam perusahaan dia. Iya benar. Kalau aku adalah Soce, aku juga pasti akan mencurigai niatmu. Sudahlah, aku juga tidak mau bicara terlalu banyak. Intinya aku menyetujui. Soce yang jadi menantuku. Mengerti? Kalian lihat saja sendiri. Kalau kalian mau berpisah karena sifat dan temperamen yang sangat tidak cocok, kami juga tidak akan bilang apa-apa. Tapi kalian berdua ini hanya karena kecurigaan dan kesalahpahaman sampai-sampai bertengkar seperti ini. Ini kan kurang benar. Pernikahan itu bergantung pada apa? Bergantung pada pengertian dan toleransi. Itu. Ucapan Anda memang sangat benar. Pernikahan kalian berdua memang impulsif. Tetapi perpisahan tidak bisa dianggap remeh. Pernikahan itu hal yang besar. Perpisahan juga hal yang lebih besar lagi. Kalian berdua sudah menikah selama lebih dari setengah tahun. Apa kalian tidak bisa menahan emosi kalian dulu? Kalian sudah dewasa. Bisakah kalian bersikap dewasa? Pakai otak kalian dan pikirkan masalah kalian. Kalian berdua hampir membuat kami para orang tua jadi panik. Ayah, Ibu. Karena hal ini kalian jauh-jauh dari Changsa kemari, kami juga tidak boleh terlalu egois. Begini saja, kami akan pulang dan pikirkan baik-baik. Kami akan bicarakan lagi tentang hal ini. Nah, begitu yang benar. Juer, Soce sudah katakan niatnya. Bagaimana denganmu? Iya. Aku juga akan memikirkannya baik-baik. Benar. Itu benar sekali. Urusan seperti ini memang perlu dipikirkan baik-baik, ya. Yang penting bagi suami istri adalah komunikasi. Komunikasi yang rasional. Jongcer, dengarlah. Lain kali apapun masalahnya, jangan pernah pakai kekerasan. Kau dengar? Iya benar.你远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰。寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命地追，也许放弃可以成全你的完美。不如就这样一直颓废，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。有什么能再和你作对？一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，
寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤。